Hai, selamat datang di channel Apoteker AI. Hari ini aku bakal ngebahas obat-obatan yang nggak boleh dihancurkan. Ayo ngaku, siapa di sini yang nggak bisa nelan obat secara utuh? Ada yang udah gede belum? Atau masih kecil nih? Nah, untuk teman-teman yang suka menghancurkan tablet nih karena nggak bisa nelan obat secara utuh, perlu diperhatikan ada obat-obatan yang nggak boleh dihancurkan dan ini bahkan bisa berbahaya buat tubuh teman-teman sendiri. Oh my god! Wow! Langsung kita bahas ya. Yang pertama, obat-obatan yang nggak boleh dihancurkan adalah jenis tablet yang dimodifikasi supaya pelepasannya itu secara perlahan, atau mungkin bahasa Inggrisnya modified release tablet ya. Jadi tabletnya itu ketika kita minum cukup sekali maka dia bisa berefek sampai malam karena memang dilepaskan secara perlahan-perlahan gitu. Nah, misalnya ibarat kayak misal kita makan paracetamol itu kan tidak bisa satu untuk seharian ya. Misalnya kita demam, mungkin dalam beberapa jam efek obat paracetamol tersebut sudah tidak berefek lagi dan kita harus minum obat itu lagi. Nah, dengan adanya tablet modified release ini, kita cukup minum satu kali aja dan bisa berefek hingga malam atau mungkin ya setengah hari gitu ya. Contoh obat yang termasuk dalam tablet modified release ini itu misalnya adalah Medfar yang berisi metformin, obat untuk diabetes. Ya, jadi kalau misalnya kita menghancurkan tablet modified release ini, maka bisa menyebabkan overdosis. Karena sebenarnya itu didesain untuk dilepaskan, tapi karena dihancurkan maka modifikasi tadi akhirnya hancur ya. Akhirnya tiba-tiba pelepasan obat secara dalam jumlah yang sangat besar. Jadi gak boleh ya, sebelum kalian menghancurkan obat, coba cek dulu obatnya ini termasuk tablet yang seperti apa. Yang kedua, itu adalah obat tablet salut enterik. Jadi tablet salut enterik itu apa? Tablet yang dia itu dilapisi dengan berbagai bahan sehingga obat itu tidak hancur di lambung. Karena ada beberapa alasan, misalnya karena tabletnya ini mengandung zat aktif yang mengiritasi lambung, atau juga bisa jadi karena memang dia tidak bisa diserap di lambung tapi dimodifikasi supaya dihancurkannya itu di usus sehingga dilepaskan di usus, bisa diabsorpsi di usus. Nah, ini juga bisa berbahaya kalau misalnya teman-teman menghancurkan tablet salut enterik ini, otomatis kan sistemnya sudah hancur ya, dan dia akan ya dilepaskan di lambung, dan kalau misalnya zat aktifnya itu berbahaya atau misalnya mengiritasi lambung ya, teman-teman bakal ngerasa sakit ya atau nyeri pada lambung, dan ini berbahaya banget. Yang kedua, tablet salut gula. Jadi tablet salut gula ini itu adalah seperti namanya ya, jadi emang disalut sama gula. Kenapa? Karena tabletnya ini memiliki rasa yang nggak enak atau misalnya rasanya pahit ya. Misalnya, contohnya tablet tambah darah nih, seperti tablet yang sering diminum oleh ibu-ibu hamil. Jadi obat-obat tersebut rasanya nggak enak atau bahkan misalnya baunya nggak enak gitu. Jadi disalut sama gula, dan kalau misalnya kalian hancurin ya udah ya, rasain aja tuh ya obatnya pahit atau nggak enak gitu baunya. Oke, yang keempat ini adalah tablet sublingual. Tablet sublingual itu apa ya? Pernah dengar nggak? Jadi tablet sublingual itu adalah tablet yang dia itu diemut-emut ya, diemut-emut Yeah, boy. di antara lidah gitu. Dan dia itu kenapa kok dia harus diemut-emut di lidah? Karena sebenarnya modifikasinya supaya zat aktifnya itu dilepaskan di mulut. Karena sebenarnya di mulut kita ini banyak banget pembuluh darah kecil. Jadi lebih mudah gitu untuk terserap di tubuh, dan diharapkan tablet sublingual ini ketika dia langsung terserap di pembuluh darah di sini, efeknya langsung cepat gitu. Nah, kalau misalnya tablet sublingualnya ini dihancurkan, justru malah obatnya itu berefeknya lebih lama. Contoh obat tablet sublingual ini adalah isosorbit dinitrat ya. Jadi obat ini itu adalah obat untuk yang memiliki nyeri dada pada anginan. Jadi dia efeknya harus segera. Makanya ada tablet sublingual. Yang terakhir gitu adalah obat kemoterapi ya, misalnya kayak kemoterapi contohnya seperti doxorubicin, tamoxifen. Nah, obat-obat kemoterapi ini sebenarnya ketika dia digunakan oleh pasien itu harus berhati-hati, bahkan penjaga dari pasien misalnya kayak keluarga itu harus berhati-hati banget. Kenapa? Karena obat kemoterapi ini
beberapa memiliki sifat yang mutagenik terhadap DNA. Jadi obat kemoterapi, obat kanker ini tidak boleh ya dihancurkan. Mantap. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan obat-obat yang nggak boleh dihancurkan. Teman-teman sebelum menghancurkan obat, misalnya nggak bisa nelan, bisa dicek dulu ini tabletnya termasuk dalam list yang disebutkan tadi atau tidak ya. Karena kalau misalnya termasuk yang disebutkan tadi tidak boleh dihancurkan. Dan kalau misalnya nggak bisa menelan obat secara utuh, mungkin bisa diatur-atur ya. Misalnya dimasukin ke dalam pisang, terus langsung glek makan, atau misalnya diselipin di nasi gitu kan, terus ditelan langsung gitu ya, supaya dia bisa masuk ke dalam tubuh dengan baik dan berefek dengan baik. Itu aja bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.